SIMA UI tahun 2019 tentang senyawa karbon. Manakah pernyataan yang benar dari 4 struktur senyawa organik berikut? Nah, pada soal ini yang ditanyakan itu adalah tentang isomer ya. Kita harus tahu dulu isomer itu apa. Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Isomer sendiri itu dibagi menjadi dua ya, yaitu isomer struktur, kemudian ada isomer ruang. Nah, untuk isomer struktur sendiri itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu adalah isomer rangka atau kerangka atau rantai. Yang kedua itu adalah isomer gugus fungsi. Kemudian yang ketiga adalah isomer posisi. Untuk isomer ruang itu dibagi menjadi dua ya, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Untuk keseluruhan jenisnya itu saya tidak menjelaskan secara mendetail ya. Penjelasan secara mendetailnya saya akan buat video tersendiri ya, karena banyak memakan waktu jika saya menjelaskan semuanya begitu ya. Langsung saja ke soalnya, dimana untuk nomor 1 itu senyawa A dan B merupakan isomer posisi. Kita harus tahu dulu isomer posisi itu isomer yang bagaimana ya. Isomer posisi itu adalah isomer yang rumus molekul sama, gugus fungsi sama, rantai utama sama ya, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda ya. Oke, kalau kita lihat untuk senyawa A di sini adalah senyawa ester ya. Nah, ini gugus fungsinya. Kemudian yang B juga ester, ini gugus fungsinya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat untuk rantai utamanya pada senyawa A ada 2C, sedangkan pada senyawa B itu ada 1C. Oleh sebab itu, untuk senyawa A dan B ini bukan isomer posisi ya, karena rantai utamanya itu berbeda, dimana yang B itu ya 1, kemudian yang A itu 2. Dan juga untuk senyawa esternya di sini atau gugus fungsi esternya itu berbeda, karena C-nya itu 1, kemudian yang ester yang B itu ada 2 ya. Kalau kita hitung untuk rumus molekulnya itu C-nya itu ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4, C4 ini ya, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, kemudian hanya di sini ada 3 tambah 2 itu 5, tambah 3 lagi adalah 8 ya. Berarti H8, O-nya itu ada 2 ya. Terus kalau yang B itu C-nya ada 1, 2, 3, 4 juga ya. C4, kemudian hanya di sini ada 3 tambah 2, 5 tambah 3 lagi adalah hanya 8. Terus O-nya ada 2. Nah, kalau kita lihat rumus molekul A dan B itu sama ya. Yang pasti dia memiliki isomer, tapi bukan isomer posisi ya, setelah kita analisis tadi gitu ya. Isomer apakah ini begitu ya? Pada senyawa A dan B ini adalah isomer rantai ya. Isomer rantai. Kenapa? Kalau kita tahu bahwasanya isomer rantai itu adalah isomer di mana rumus molekul sama, gugus fungsi sama, tetapi rantai utamanya berbeda. Seperti yang kita analisis tadi ya. Jadi untuk gugus fungsinya sama-sama ester gitu ya. Nah, namun untuk susunan dari rantai utamanya itu berbeda ya, dimana untuk rantai utamanya pada senyawa A itu ada 2 di sini, kemudian yang B itu ada 1. Nah, itu kita bisa sebut untuk isomer rantai gitu ya. Maka pernyataan nomor 1 itu salah ya, harusnya isomer rantai. Kemudian yang kedua, senyawa B dan C merupakan isomer rantai. B dan C. Nah, di sini untuk gugus fungsinya berbeda ya. C ini adalah gugus fungsi asam karboksilat, sedangkan yang B adalah ester. Kemudian kita cek aja untuk rumus molekulnya apakah sama juga. Di sini C-nya ada 1, 2, 3, 4. C4 hanya di sini ada 3 tambah 2 tambah 2 lagi 7 tambah 1 8 ya. H8 berarti O-nya O2. Nah, ini sama juga ya untuk rumus molekulnya, sehingga terdapat isomer ya. Namun bukan isomer rantai. Karena apa? Karena gugus fungsinya itu berbeda. Harusnya kan isomer rantai itu harus sama ya untuk gugus fungsinya. Yang berbeda itu adalah rantai utamanya ya. Nah, di sini ternyata yang berbeda itu adalah gugus fungsinya ya. Nah, sesuai namanya itu adalah isomer gugus fungsi ya, apabila gugus fungsinya itu berbeda gitu ya. Berarti nomor 2 salah ya. Kalau kita tuliskan ya, untuk pengertian dari isomer gugus fungsi adalah rumus molekul sama tetapi
gugus fungsinya itu berbeda ya. Kemudian untuk yang ketiga, senyawa B dan DO merupakan isomer geometri. Isomer geometri itu apa sih? Isomer yang rumus molekulnya sama tetapi susunan atom dalam ruang itu berbeda ya. Pada isomer geometri itu dibagi menjadi dua ya, yaitu isomer cis-trans pada rantai tertutup dan rantai lurus. Kemudian yang kedua itu adalah isomer EZ atau ZE ya. Nah, untuk isomer cis-trans pada rantai tertutup itu terjadi pada sikloalkana ya. Contohnya kayak gini, sikloalkana. Nah, di mana terjadi pada rantai yang tunggal, bukan ikatan rangkap dua ya. Di mana antar CC-nya itu mengikat atom yang berbeda. Contohnya di sini HCl kemudian HCl. Adanya antar CC mengikat atom yang berbeda yaitu H dan Cl dimungkinkan terdapat isomer cis-trans. Tidak hanya yang berdekatan ya, meskipun jauh, misalkan di sini HCl juga ya, maka bisa jadi terdapat isomer cis-trans juga ya. Untuk ikatan rangkap dua pada sikloalkana tidak memiliki isomer cis-trans ya. Nah, untuk rantai lurus itu terjadi pada senyawa alkena. Nah, contohnya ini ya, Cl, ini H, ini H, ini Cl. Jadi untuk yang diikat pada C di kiri itu harus sama yang diikat pada C yang di kanan. Seperti halnya pada rantai tertutup tadi ya, harus sama. Kemudian untuk isomer EZ itu hampir sama dengan isomer cis-trans rantai lurus, di mana terjadi pada senyawa alkena rantai terbuka, yang mana yang diikat itu tidak harus sama ya antara C dan kiri dengan kanannya, sehingga harus berbeda gitu ya. Di sini H, ini Cl, kemudian ini F, ini Br gitu ya misalkan. Itu tadi ya untuk isomer geometri secara singkat. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada video saya yang lain ya, yang mana yang menjelaskan isomer yang lebih lengkap ya. Langsung saja untuk nomor 3, senyawa B dan D merupakan isomer geometri. Senyawa B itu kalau kita lihat adalah senyawa ester, kemudian yang D itu senyawa asam karboksilat ya. Nah, kita tentukan dulu untuk rumus molekulnya apakah sama atau tidak gitu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada C4, kemudian hanya 3 tambah 3, 6, tambah 1, 7, tambah 1 lagi di sini, itu 8 ya. Kemudian O-nya ada 2. Nah, ini juga sama ya untuk rumus molekulnya. Oleh sebab itu, untuk B dan D itu merupakan isomer. Nah, namun untuk isomernya itu apakah isomer geometri? Bukan ya, karena tidak ada rantai alkena ya di dalamnya. Nah, lalu isomer apakah ini? Tadi kan yang membedakan adalah gugus fungsinya, sehingga isomer ini adalah isomer gugus fungsi ya. Berarti yang nomor 3 ini adalah salah. Oke, lanjut nomor 4, senyawa C dan DO merupakan isomer rantai. Kalau kita lihat dalam senyawa C dan D ini punya gugus fungsi yang sama, yaitu asam karboksilat. Di mana yang membedakan adalah rantai utamanya. Nah, pada senyawa C rantai utamanya itu rantai lurus, sedangkan pada senyawa D itu adalah rantai yang bercabang. Oleh sebab itu, isomer ini adalah isomer rantai ya untuk senyawa C dan D. Berarti pernyataan nomor 4 benar ya. Oke, apabila ada yang didiskusikan silakan tinggalkan di kolom komentar, dan apabila kalian menyukai konten yang seperti ini mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.